Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review paper atau jurnal yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keamanan sistem. Sebelum saya mereview, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Zaruna Warda dengan NIM 202051198. Yang pertama, judul paper atau jurnal. Judulnya yaitu Perbandingan Teknik Klasifikasi Fast Null Space Based Linear Discriminant Analysis atau disingkat FNLDA dan Direct Linear Discriminant Analysis atau disingkat dengan DLDA dalam pengenalan citra multimodal wajah atau pembuluh darah di telapak tangan. Kemudian, nama jurnal yaitu Jurnal Ecotype. Volume dan halaman, volumenya 9 nomor 1 dan halaman 40-48, tahun publish 2022, penulis jurnal yaitu Rico Arlando Saragih, yang kedua Elbara Nathanael Saputra, yang ketiga Daniel Setiadina Dikarunia, dan terakhir yaitu Judea Janoto Jarden. Kemudian reviewer saya sendiri Anggun Zaruna Warda, NIM 202051198, tanggal review 6 November 2022, akreditasi jurnal ini telah terakreditasi Sinta 3. Kemudian latar belakang paper atau jurnal ini yaitu sistem pengenalan pola berbasis biometri memiliki tujuan untuk mendapatkan akurasi pengenalan yang baik. Secara umum, proses pencocokan database ciri atau feature dilakukan setelah proses pelatihan. Proses pencocokan tersebut dilakukan untuk menguji akurasi suatu sistem pengenalan pola. Database ciri menyimpan informasi penting yang dianggap mewakili identitas subjek yang terdapat dalam database tersebut. Kemudian tujuan jurnal ini yaitu sistem pengenalan pola berbasis biometri bertujuan untuk mendapatkan akurasi pengenalan yang baik. Dalam aplikasi nyata, umumnya sistem tersebut merupakan sistem unimodal yang memiliki beberapa kekurangan. Sistem multimodal dapat mengatasi kekurangan tersebut. Kemudian untuk metode dari penelitian ini yaitu pengujian diawali dengan menyamarkan ukuran citra untuk mempersingkat waktu perhitungan. Kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi ciri menggunakan teknik klasifikasi FNLDA dan DLDA. Kemudian untuk hasil penelitian ini ada beberapa hasil yaitu yang pertama, hasil pengujian bagian pertama atau database ORL. Dari hasil pengujian bagian pertama, didapatkan data akurasi pengenalan citra dari database ORL menggunakan teknik klasifikasi FNLDA dan DLDA. Kemudian, hasil pengujian bagian kedua yaitu database Cassia. Dari hasil pengujian bagian kedua, didapatkan data akurasi pengenalan citra dari database Cassia menggunakan teknik klasifikasi FNLDA dan DLDA. Kemudian untuk hasil pengujian bagian ketiga atau database gabungan, dari hasil pengujian bagian ketiga, didapatkan data akurasi pengenalan citra dari database gabungan menggunakan teknik klasifikasi FNLDA dan DLDA. Kemudian, analisis teknik klasifikasi FNLDA berdasarkan data pada bagian A sampai C di atas, diketahui bahwa akurasi pengenalan menggunakan teknik klasifikasi FNLDA cukup baik ketika digunakan untuk mengenali wajah database ORL. Namun, menunjukkan hasil yang kurang baik jika digunakan untuk mengenali pembuluh darah atau database Cassia. Hal ini antara lain disebabkan karena ketidakseimbangan jumlah citra yang ada pada masing-masing database. Kemudian untuk yang terakhir hasilnya yaitu analisis teknik klasifikasi DLDA. Berdasarkan data pada bagian
1-3 tersebut di atas slide sebelumnya, diketahui bahwa akurasi pengenalan menggunakan teknik klasifikasi DLDA serupa dengan akurasi pengenalan menggunakan metode FNLDA, yaitu cukup baik ketika digunakan untuk mengenali wajah atau database ORL, namun menunjukkan hasil yang kurang baik jika digunakan untuk mengenali pembuluh darah database Cassia. Hal ini antara lain disebabkan karena ketidakseimbangan jumlah citra yang ada pada masing-masing database. Jurnal ini mempunyai kesimpulan dari hasil pengujian dapat ditentukan bahwa performa teknik klasifikasi berbasis LDA yang lebih baik untuk mengenali seseorang berdasarkan citra multimodal wajah dan pembuluh darah, khususnya untuk jumlah citra latih yang lebih sedikit, ditinjau dari tingkat akurasi pengenalannya adalah fast null space linear discriminant analysis atau FNLDA. Kelebihan dari jurnal ini yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dilakukannya penelitian. Penggunaan tata bahasa baku dan jelas, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang dilakukan. Untuk kekurangan dari jurnal ini, yaitu tidak ada materi yang menjelaskan secara khusus terkait penelitian yang dilakukan. Terima kasih. Sebelumnya, maaf saya lupa tadi belum memperlihatkan jurnal yang saya review. Ini jurnal yang saya review. Sudah terakreditasi Sinta 3. Ini untuk judulnya, kemudian latar belakang, kemudian metode, kemudian hasilnya, untuk yang terakhir kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.